Pada kesempatan sebelumnya, sudah kita bahas mengenai kiat-kiat menghadapi kegagalan SNBT dan kaitannya dengan kesehatan mental. Namun, perlu diketahui bahwasannya potensi diri seseorang juga memengaruhi keberhasilannya dalam ujian masuk perguruan tinggi atau SNBT. Oleh karenanya, kali ini kita akan membahas tentang gali potensi dengan multiple intelligence. Pada tahun 1905, Alfred Binet dan teman-temannya menciptakan tes kecerdasan yang pertama dan memberikan opini kepada masyarakat bahwa kecerdasan itu dapat diukur secara objektif dan dinyatakan dalam satu angka, yaitu nilai IQ. Penelitian terbaru mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak dapat diketahui dari kebiasaan anak tersebut. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang. Kebiasaan tersebut bersumber dari dua hal, yakni bagaimana anak tersebut terbiasa kreatif dan bagaimana anak itu terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Golden Age. Benjamin S. Bloom dalam Stability and Change in Human Characteristic membuktikan bahwa 50% kemampuan belajar seseorang ditentukan dalam 4 tahun pertamanya. 30% yang lainnya dikembangkan dalam usia ke-8, dan hal-hal lain yang seseorang pelajari sepanjang hidup akan dibangun di atas dasar tersebut. Potensi anak akan menjadi bakat apabila anak diberikan kesempatan kebebasan berekspresi sesuai dengan perkembangan otaknya. Anak berkembang dalam suasana rumah dan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Anak beraktivitas tanpa adanya paksaan, tekanan, atau hukuman. Dan anak belajar dengan cara belajarnya, yaitu sesuai dengan cara yang disukainya. Redefinisi kecerdasan oleh Profesor Gardner. Potensi kecerdasan manusia sangatlah luas dan sesuai dengan perkembangan kebudayaan tidak direduksi dalam batasan sempit atau parsial. Kecerdasan bukan didapat dari keturunan atau keunggulan budaya atau ras. Kecerdasan tersebut dapat berkembang, tidak bersifat tetap dalam bentuk nilai konstan. Kecerdasan anak adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan penglihatan dan kemampuan seorang anak tersebut, bukan dengan seperangkat tes yang cenderung mengetahui ketidakmampuan seorang anak. Kecerdasan ini tidak dapat dinilai dari tes, yaitu sebuah tindakan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau tidak akan pernah dilakukan lagi. Dan yang terakhir, kecerdasan lebih berkaitan dengan kebiasaan yang mempunyai kemampuan terhadap dua hal, yakni memecahkan masalah dan menciptakan produk-produk baru yang bernilai budaya. Preview of Multiple Intelligence POMI Domain adalah sebuah mapping atau pemetaan untuk mengetahui kecenderungan potensi diri dan gaya belajar seseorang. Hasil pengembangan teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Dr. Howard Gardner, seorang psikolog modern pada tahun 1983 di Harvard University. Gardner mengatakan bahwa jangan terburu-buru mengatakan anak kita lemah, bodoh, dan tidak mampu. Ternyata, setiap manusia mempunyai banyak kecenderungan kecerdasan, tidak hanya terbatas pada satu atau dua kecerdasan saja. Setiap anak mempunyai potensi untuk cerdas bahasa, angka, gambar, gerak, cerdas bergaul, cerdas diri, cerdas musik, dan cerdas alam. Setiap kecenderungan kecerdasan adalah menjadi potensi bakat anak-anak kita. Howard Gardner menetapkan karakteristik khusus yang harus dipenuhi oleh setiap kecerdasan agar dapat dimasukkan ke dalam teorinya, yakni setiap kecerdasan dapat dilambangkan. Teori multiple intelligence menyatakan bahwa kemampuan untuk melambangkan atau melukiskan ide dan pengalaman melalui gambar, angka, atau kata-kata merupakan ciri kecerdasan manusia. Misalnya, para musisi biasanya menggunakan nada kunci bass dan kunci musik soprano untuk melambangkan melodi dan irama. Setiap kecerdasan mempunyai riwayat perkembangan. Menurut teori multiple intelligence, setiap kecerdasan muncul pada titik tertentu di masa kanak-kanak, mempunyai periode yang berpotensi untuk berkembang selama rentang hidup, dan berisikan pola unik yang secara perlahan atau cepat semakin merosot seiring dengan menuanya seseorang. Misalnya, kecerdasan logis, matematis, mempunyai pola perkembangan, yaitu muncul sedikit lebih lambat pada masa kanak-kanak, memuncak pada masa remaja atau dewasa awal,
dan merosot dalam usia selanjutnya. Setiap kecerdasan rawan terhadap cacat akibat kerusakan atau cedera pada wilayah otak tertentu. Teori multiple intelligence meramalkan bahwa kecerdasan dapat terisolasi akibat kerusakan otak. Gardner menegaskan bahwa setiap teori kecerdasan baru dapat berlaku bila berdasarkan biologi, artinya berakar pada psikologi struktur otak. Misalnya, seseorang dengan kerusakan pada belahan otak sebelah kanan mungkin akan mengalami kesulitan dalam bidang musik, namun dengan mudah dapat berbicara dan menulis. Setiap kecerdasan mempunyai keadaan akhir berdasarkan nilai budaya. Masing-masing tipe kecerdasan akan tercermin dari produk atau prestasi yang ditampilkan pemiliknya. Hanya saja, tampilan produk ini dipengaruhi oleh faktor budaya yang ada. Domain potensi diri atau kecerdasan. Menurut Gardner, multiple intelligence tersebut terdiri dari: pertama, kecerdasan verbal, kemampuan untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Kemudian, cerdas logika, yakni suatu kemampuan untuk menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi matematis. Ketiga, cerdas gerak. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk menggerakkan objek dan keterampilan-keterampilan fisik yang halus. Yang keempat, cerdas musik. Kecerdasan jenis ini jelas terlihat pada seseorang yang memiliki sensitivitas pada pola titi nada, melodi, ritme, dan nada. Selanjutnya, cerdas ruang. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan bayangan eksternal dan internal, melukiskan kembali, merubah atau memodifikasi bayangan, mengemudikan diri sendiri dan objek melalui ruangan, dan menghasilkan atau menguraikan informasi grafik. Yang keenam, cerdas alam, yakni suatu kecerdasan mengenai kepekaan terhadap alam. Selanjutnya, cerdas diri. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Dan yang terakhir, cerdas sosial, yakni suatu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton. Bye!